Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama kita bertiga di YouTube channel. Mutiara dan Bailu. Ya guys, jadi di sini kita mau melanjutkan cerita yang kemarin ya guys ya. Jadi kan cerita kemarin tuh udah selesai tuh pengobatan mamaku seperti itu di Indonesia. Jadi kita lanjut kemarin tuh sampai di mamaku berangkat ya dari Bandara Indonesia ke Penang. Nah itu mamaku kan udah check-in tuh udah susah jalan. Kata mamaku udah semakin parah guys. Jadi kayak bener-bener detik-detik akhir lah kayak gitu. Sampai kata mamaku, ini mama kenapa ya kakinya udah nggak bisa digerakin gitu, nggak bisa diangkat guys, saking beratnya, saking sakitnya. Jadi ya udah langsung lah begitu check in Yanda langsung minta kursi roda ya Iya, ya. kursi roda. Terus mamaku pakai kursi roda guys sampai dianterin lewat jalur prioritas tuh semua. Untungnya tuh ya. Jadi Yanda imigrasi juga nggak antri kayak orang-orang gitu. Bener-bener semuanya lewat jalur prioritas, itu bagusnya. Kita pakai kursi roda. Yaudah sampai di pesawat waktu terbang ke Malaysia itu mamaku gimana dam kondisinya dam? Wah, karena madam benar-benar sekarat madam di atas pesawat gitu loh sayang. Yanda tuh yang tahu. Coba kecilnya ke Yanda. Iya gimana tuh Yanda yang melihat mama di Iya, pesawat? waktu itu kan kita udah check-in, udah udah masuk ke pesawat lah pokoknya ya. Pesawat udah terbang ya kan, udah terbang, udah mungkin udah setengah jam terbang gitu ya. Itu mama kesakitan gitu kan, gitu terus dia. Itu terus ke toilet. Nah, balik dari toilet itu toilet kita masuk berdua. Karena mama kesakitan banget kan. Udah gitu. Bayangkan di atas Sampai iya sampai pramugari juga bilang yaudah kak itu temenin aja mamanya gitu Iya, ya karena kan. toilet Pesawat tahu kan sendiri kecil banget ya kan. kecil banget muat satu orang doang. Iya, satu orang aja sempit banget, itu masuk dua orang ya kan. Udah masuk berdua, akhirnya udah keluar. Nah, dari situ mama nggak bisa duduk lagi. Dan saat itu juga turbulensi ya kan, dia bilang apa namanya, ada announce turbulensi lah gitu, harus pakai seat belt gitu kan ya. Nah di situ mama malah berdiri dan nangis. Dia bilang sakit, itu sakit, mah ini turbulensi mah, gue bilang gitu kan. Mama tetap nangis terus sakit, udah gue tenangin lagi. Gue gue lus-lus supaya gitu, supaya tenang lah, supaya nggak sakit. Tapi nggak bisa ditahan lagi gimana kan? Gue juga panik, gue juga bingung, orang pada ngeliatin semua saat pesawat lagi kayak gitu ya kan. Bayangin guys lagi turbulensi mamaku malah berdiri saking nggak bisa mamaku duduk gitu loh guys. Ada fotonya mungkin nanti bisa ditampilin ya kan. Ya untung aja sebelah mamaku tuh bangkunya juga kosong ya kan, jadi ya mamaku bisa selonjoran gitu. Tetap nggak bisa, jadi mamaku kayak harus berdiri nyari posisi yang aman yang nyaman kayak gimana, walaupun ya sangat kepayahan lah guys gitu. Mama nanya terus kapan nyampenya gitu kan. Terus mamaku sampai nangis di pesawat diliatin sama penumpang yang lain gitu. Kata mamaku sakit gitu sambil nangis gitu kan. Kayak nggak nyangka-nyangka di Malaysia ini. Iya rasanya gitu guys, kayak mamaku tuh ya ampun. Sampai malamnya itu kan adek aku Chelsea juga datang kan ke hotel. Itu mamaku sampai ngerasa kalau umur mama tuh nggak panjang gitu, kayaknya mama nggak bisa sampai deh nak sampai di Malaysia, kata mama gitu. Mama takutnya mama sebelum sampai Malaysia udah nggak ada gitu kan. Terus mama sampai ngomong-ngomong tentang wasiat gitu deh guys ke Chelsea gitu, karena dia nggak mau ngomong ke Yanda. Kenapa? Karena takut Yanda stres gitu kan. Jadi ya udah dia ngomongnya ke Chelsea gitu mamaku. Terus Chelsea bilang enggak mama akan selamat, mama akan hidup gitu kan, mama akan sehat lagi, jangan khawatir, semangat, pokoknya mama harus semangat, harus kuat sampai Malaysia. Di pesawat mamaku kayak gitu. Oke, singkat cerita udah sampai di Malaysia ya Enggak, udah. belum dulu kan, masih berdiri ya kan. Masih berdiri pesawat, akhirnya mama tiduran tapi masih nyari posisi. Jadi kakinya ke kaki gua, terus palanya di ujung dekat jendela tuh. Karena itu sepanjang perjalanan tidur di situ. Iya. Nggak bisa duduk. Pokoknya udah berusaha deh guys gitu bertahan. Kata mama kapan nyampe ya Anda menghibur mama aja gitu. Dikit lagi koma, dikit lagi ini udah kelihatan tuh kotanya. Padahal mama lihat tahu banget, mamaku masih sadar saat itu mana ada kota, orang ini masih awan gitu kan, masih tinggi gitu pesawatnya. Ini ada suara hujan-hujan ya guys, jadi maklumin. Terus ya udah singkat cerita deh sampai di Malaysia ya udah langsung ketemu aku guys gitu sebelum imigrasi, karena aku cari pesawat yang cocok kan. Aku terbang dari Bangkok, mamaku dan Niara dari Jakarta. Nah kita ketemu di Malaysia tuh sebelum imigrasi. Itu Niara gitu kan. Ya udah langsung lah kita Yanda lewat jalur priority sama mama
Langsung kita OTW rumah sakit, kita nggak ke hotel dulu, nggak naruh koper segala macam, langsung ke rumah sakit, Karena langsung udah urgent banget. iya, langsung ketemu dokter Wong. Ya kan, kita pendaftaran tuh, nulis pendaftaran semuanya, langsung kita ke dokter Wong. Dok, selamat sore dok, karena bahasa Malaysia itu mirip ya kan sama kita, jadi dokternya itu juga bisa bahasa Indonesia gitu guys. Kayak 60% Inggris, 40% yang Malaysia lah kayak gitu. Terus ya kita bilang, ini mama saya dok, perutnya dia besar. Dokter Wong juga pengen tahu riwayat mama udah sampai mana gitu diperiksa di Indonesia. Ya aku ceritain lah sampai di USG gitu mamaku perutnya. Terus katanya ada kista di livernya dok gitu. Oh iya oke. Terus obat apa yang dikasih, ada enggak gitu? Ada nih dok, obatnya ini dikasih kan, contoh obat yang udah dikasih. Terus ada nggak dokumen lain kayak hasil USG-nya seperti apa? Nggak ada dok, karena kita ikut asuransi pemerintah, jadi data-data itu nggak dikasih ke kita dok. Gitu. Oh oke. Ya udah, sekarang mama kamu berbaring ya. Langsung ya mamaku langsung berbaring guys di situ. Sebelum dipanggil ke ruangan dokter kan itu mamaku posisinya udah pakai kursi roda kan guys. Nah itu kata asisten dokternya, coba mama kamu jangan pakai kursi roda dulu karena kita pengen lihat cara jalan mama kamu gimana. Nah kayaknya dokternya pengen tahu mamaku jalan kan udah kesusahan banget kan. Dokter bisa tahu separah apa sakit mamaku. Ternyata iya, mamaku kan emang susah banget jalannya, lama banget guys, ya ampun. Ya udah akhirnya dokter langsung suruh mamaku berbaring, dan di situ aku cerita kronologi mamaku di Indonesia sampai di mana pengobatannya. Dokter langsung pegang mamaku nih, dokternya tuh nggak pakai sarung tangan, nggak pakai apa, karena dia pengen merasakan dari skin to skin gitu loh guys. Kayak dia pengen melihat dan merasakan langsung gitu gimana besarnya kista mama gitu. Saat itu aku dipanggil sama dokternya, coba sini kamu, tangan kamu sini, kata dia gitu. Kamu pegang sebelah sini perut mama kamu, ini besar dan keras ya, sangat besar di sebelah sini. Dan di sini lembut sekali di bawah sini. Terus di sininya besar ya. Ini namanya kista, kata dia gitu. Mama kamu ini kista. Nanti akan kita CT scan hari ini juga. Langsung kita paham posisinya di mana. Ini antara liver ya, hati atau pankreas gitu. Karena Dan kan lambung juga. dan lambung ya kata dokternya. Jadi antara 3 itu nih. Oke. Sama seperti yang ada dokter di Indonesia. Iya, ya, dokter Indonesia bilang itu sama, diagnosanya di situ sama. Ya udah, akhirnya mamaku udah selesai kita konsultasi sama dokter, ceritain semuanya, langsunglah mamaku dibawa ke ruang CT scan. Saat itu juga mamaku kan orangnya takut ya guys, kayak di CT scan gitu. Mamaku takut karena udah trauma sama dokter di Indo, cara-caranya kayak gitu. Ternyata pas aku tanya sama susternya kan yang nuntun kita gitu, sus kita mau dibawa kemana nih sekarang? Oh langsung ke ruang CT scan. Oh di mana ruangannya? Ini langsung nyampe guys, langsung depan, iya nggak jauh depan-depanan dari ruangan dokter Wong itu. Langsung nyampe, ya udah mamaku belum sempat deg-degan, belum sempat apa, langsung mamaku masuk udah di CT scan, di ronsen juga ronsen dada, pokoknya CT scan ronsen dada, ambil darah. Mama dibawa lagi guys setelah CT scan tuh. Aku tanya sama susternya, sekarang mamaku mau dibawa kemana sus? Sekarang mama kamu langsung kita bawa ke ruang perawatan ya. Langsung mamaku dirawat. Nah dokter Wong juga bilang sama aku waktu kita konsult itu kan sebelum CT scan, ini mama kamu udah nggak boleh pergi ya, mama kamu harus admit di hospital, kata dia gitu. Oh kenapa dok? Aku sebagai orang awam kayak nanya kan, oh kenapa dok, emang se-urgent itu ya, udah se-urgent itu ya, sampai aku soalnya udah ini belum taruh barang gitu kan, apa mamaku bisa di hotel dulu gitu kan. Nggak bisa, ini mama kamu udah sakit banget loh, dia kondisinya udah kayak gini gitu, mama kamu harus under control kita 24 jam kayak gitu. Kamu datang dari mana, kata dokter nanya. Oh kita dari Jakarta dok. Saya tidak akan membuat waktumu sia-sia gitu, saya nggak akan membuat semua ini sia-sia gitu. Mama kamu akan segera sembuh, it will be going so fast, katanya. Don't worry, it will be so fast, katanya jangan khawatir, ini akan berjalan sangat cepat semua ini, katanya. Oh oke, dokter, good, very good, gitu kan. Itu kami merasa tenang. Tenang banget. Ya Allah, gitu. Mama juga. Iya. Karena mama di situ dipeluk terus ibu, segala iya. macam Liara juga. Kamu gak usah Bener. khawatir dengan saya, dia bilang gitu. Waktu kita konsultasi itu guys, perut mamaku dipegang kayak skin to skin sama dokternya, terus tanganku dipegang, tangan mama dipegang. Kamu semua jangan khawatir ya, saya tidak akan membuat kedatangan kamu dari Jakarta sia-sia untuk kesini, kata dia gitu. Iya dokter, terima kasih banyak dokter, gitu kan ya. Aku tuh ngerasa tenang banget guys digituin sama dokter, sampai tangan kita dipegang, pundak aku dipegang gitu, kayak mungkin dia ngelihat. Dipeluk kan diginiin terus mama juga gitu kan.
Jadi kayak dokternya Kayak nggak kekeluargaan banget sesuai kekeluargaan ekspektasi yang kita pilih gitu. jadi benar-benar ekspektasi kita gitu. iya, jadi aku ngerasa tenang guys di situ. Ya udah mamaku dirawat hari itu juga. Sampai di ruang perawatan, mama aku langsung dokter Wong datang guys dengan mejanya gitu, kayak mejanya yang bisa didorong gitu sama laptopnya yang gede. Cuma 15 menit dari itu, Iya. dari USG. Iya, baru 15 menit mamaku masuk ke ruang perawatan, langsung dokter Wong datang, langsung bawa laptopnya dan membacakan hasil CT scan yang dokter Indonesia bilang ini harus saya evaluasi dulu berhari-hari, mungkin 3 hari atau seminggu. Dokter Wong dalam 15 menit datang, langsung dia bilang, padahal itu guys jam 6. Karena harusnya dia udah pulang ya. Dokter udah pulang harusnya jam 5, tapi karena kondisi mama aku ini urgent, dokter tahu. Tapi dokter tahu nggak guys, dia nggak bilang kondisi mamaku segawat itu. Dokternya masih tersenyum, masih, karena dokter tahu ini gue masih bisa ketolong gitu, pasien ini masih bisa ditolong gitu. Jadi dokter nggak ada bikin kita panik, karena Nggak ada dokter sama udah sekali. tahu kita itu orangnya panik. Dan aku juga bilang, dok mamaku ini punya riwayat panic attack, jadi emang dia gampang panik dok. Kalau misalnya ada kabar-kabar yang nggak enak atau ekspresi kita gitu aja, mamaku tuh udah kayak overthinking gitu. Jadi dokter langsung paham, dokter nggak panik sama sekali, dokter langsung baik banget gitu. Ibu tenang aja ya gitu, semua akan berjalan sangat cepat katanya gitu. Ya udah langsung dokter bacain hasilnya, ini hasilnya. Kita dipanggil guys, jadi mamaku nggak tahu, mamaku tuh nggak dengar apa pembicaraan kita gitu. Dokter bicarain di depan ruangan kita itu, jadi mamaku nggak dengar, hanya aku sama Yanda. Dokter bilang, mama kamu ada kista di livernya ya, tepatnya ada di liver. Sebenarnya ada 2 kista di sini yang besar, yang ukurannya besar. Nah, yang paling besar ini yang di liver itu ukurannya sudah 24 cm ya. Itu very very big kata dia gitu. Satu perut diukur pakai Satu penggaris. perut ya diukur ya. Jadi 24 cm Makanya perutnya besar banget. itu di liver. Dan ada kista lagi ini di sebelah lambung, ukurannya ya setengah dari itu katanya. Jadi saya concern fokus sama 2 kista ini. Jadi mama kamu akan diangkat 2 kista ini kata dia gitu. Oh oke dok gitu. Kita langsung buatkan schedule untuk operasi. Besok saya akan kabarin kamu lagi. Kayak tenang banget gak sih guys? Kita langsung tahu hari itu juga, sore itu juga. Cuma berapa jam dong. Iya gitu. Nggak perlu dokter Wong berdiskusi dulu dengan dokter ini, kayak dia langsung tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi ya udah langsung besokannya dokter langsung bilang, oke, mama kamu kita rawat dulu untuk preparation sebelum operasi. Kita akan kasih mama kamu untuk obat penguat livernya supaya livernya kuat untuk dioperasi nanti ya. Setelah itu akan kita kasih obat juga untuk antisipasi terjadinya pendarahan saat operasi. Jadi 2 obat guys untuk menguatkan mama. Nah, jadi besokannya dokter kan di sini aku sukanya ya guys, dokter tuh visit sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Pagi-paginya tuh keesokannya dokter Wong datang. Dia bilang, "Selamat pagi Ibu. Ibu nanti Ibu kita kasih obat untuk penguat hati ya, untuk preparation untuk persiapan operasi, dan juga antisipasi kita kasih obat untuk nggak terjadinya pendarahan saat operasi." Dokter udah bilang tuh, kamu akan operasinya akan di hari Sabtu ya kata dia gitu. Kita tuh benar-benar percaya banget guys sama dokternya, cara-caranya beda banget gitu, bener-bener etikanya beda banget gitu, cara-cara dia memperlakukan kita. Setiap kunjungan tangan mamaku dipegang kayak gini, Ibu jangan khawatir ya, semua itu akan berlalu, akan berjalan sangat cepat gitu, Ibu akan sehat lagi kata dia gitu. Terus Ibu tenang aja pokoknya gitu kan. Gimana pasien gak tenang? Setiap, bukan tangan mamaku doang guys yang diginiin sama dokternya, tangan aku, tangan Yanda tuh dirangkul gini loh sama dokternya gini. Big brother, very good brother you gitu. Pokoknya dia muji-muji adik aku juga udah ngerawat mama kayak gitu kan. Jadi ya udah akhirnya tibalah, singkat cerita, hari Sabtu mamaku operasi. Mamaku nggak ada gemeter-gemeter guys. Terus mamaku kan selama di Indo waktu dirawat 2 hari udah dikasih obat anti nyeri pun, penahan sakit pun, mamaku tetap nggak bisa tidur ya karena di rumah sakit Penang ini, Island Hospital ya, mama aku dikasih obat sama dokter Wong. Mamaku bisa tidur nyenyak padahal mamaku lagi sesakit itu. Tiba-tiba mamaku tidur nyenyak guys. Emang dikasih obat tidur, dikasih obat anti nyeri itu, bener-bener efek bagus banget obatnya gitu. Mamaku bisa tidur nyenyak, kata mama, ya ampun, mama udah lama banget gak tidur nak, kata mama gitu. Mama baru ini bisa tidur nyenyak gitu.
Terus baru besok pagi ya mamaku pastilah ada rasa sakit, tapi nggak sesakit waktu di Indo. Mungkin menurut aku mama juga pastinya perasaannya lebih tenang, terus obat juga kayaknya lebih paten gitu ya guys. Jadinya benar-benar tenang banget. Gimana sih mamaku sampai nanti di operasi, jelang operasi mamaku tuh berapa kali sehari itu ya, kayak operasi kan siang tuh, Sabtu siang, dari pagi tuh berapa kali mamaku dicek darahnya, kayak mungkin 5-6 kali, karena memastikan darahnya nggak boleh tinggi saat dioperasi, harus dalam kondisi yang bagus, prima gitu kan, baru bisa dioperasi. Terus malamnya datang dokter anestesi. Oh iya. Anestesi memperkenalkan diri. Iya, gimana Dam? Ini waktu dia datang ke rumah kan Yanti Ke rumah ke ruangan, ke ke ruangan. ruangan gitu kan. Saya adalah dokter anestesi Yanti besok kayak gitu kan. Ya seperti itu gitu. Ya tuh supaya tenang gitu kan, jangan panik. Itulah gitu cara pada tenang. Iya, jadi intinya dokter anestesi kan beda lagi ya guys. Jadi dia memperkenalkan dirinya, terus dia bilang saya akan anestesi ibu. Ibu nanti akan dianestesi di sini, di tangan sama di sini, kata dia di sini. Nah, terus itu rasanya, terus kan aku tanya gimana dok rasanya sakit nggak gitu. Sakit ya, tapi mungkin berkurang karena saya kasih nanti mama obat tidur. Jadi mama kayak udah ngantuk-ngantuk gitu, nanti disuntik gitu ya, masih dalam keadaan sadar, baru nanti mama udah mulai tidur gitu karena anestesinya udah masuk kan gitu. Jadi langsung mulai proses operasi. Dan aku tanya ke dokter Wong, dok operasi berapa lama gitu, berapa jam operasinya? Sekitar 2 jam estimasi dokter Wong. Ya udah masuk kamar operasi, jam 2:11 mama masuk, dan mama keluar jam 6:15 gitu ya Nia. Iya, jam 6. Jadi kayak 4 jam guys. Ternyata kita tuh udah pasien terakhir guys, udah tutup, udah kan rumah sakit ini tuh guys kalau malam-malam tutup gitu. Jadi dia hanya menerima pasien-pasien yang appointment karena emang di sini guys isinya banyak kan orang Indonesia. Full 99% nih rumah sakit, dimanapun rumah sakit yang ada di Penang ini isinya itu guys orang-orang Indonesia yang udah appointment gitu kan. Yang sakitnya juga lumayan parah ya. Iya pastinya. Udah rumah sakit udah gelap gitu ya guys ya, udah kayak remang-remang gitu, lampu udah banyak yang dimatiin. Dokter Wong nyariin kita lah, ucuk-ucuk datang. Terus dokter Wong gitu. Iya saya nyariin kamu gitu. Dia langsung angkat tangan 2 jempol. Dia, wah, good gitu ya, sukses gitu. Terus dia langsung peluk kita ya. Iya, peluk kita gitu. Terus Pokoknya kita setiap ketemu selalu dipeluk atau dirangkul minimal. iya, kayak kita tuh ngerasa ya ampun ini udah kayak keluarga Baru kita gitu. berapa jam ketemu istilahnya kan itu Iya. sedekat itu ya. Langsung hafal Iya. nama-nama kita guys gitu sama dokternya. Terus operasi mama kamu sukses. Waktu saya operasi mama kamu lagi tidur manis, kata dia gitu. Terus kan langsung aku bilang, dok kita boleh lihat nggak gitu, yang dokter angkat gitu kistanya seperti apa gitu. Terus yaudah dokter langsung keluarin HP-nya gitu kan, dia kasih lihat guys. Ternyata ada 3 kista yang diangkat sama dokter Wong. Oh ternyata 3 dok, yes 3 yang bisa diangkat gitu. Dok kirim katanya ada gitu Iya, kan, dok kirim ke HP bisa, dok gitu. boleh nggak gitu. Terus kata dokternya, Oke nantilah dia bilang gitu ya kan. Nantilah dia bilang gitu kan, ada bahasa dia kan bahasa Malaysia juga kan. Oke Iya. nantilah dia bilang gitu. Ya udah besoknya kan kita masih di dokter Wong dulu ya katanya. Ya udah kamu makan malam dulu. Gitu aja. katanya kamu makan malam dulu Gi, pasti kamu belum makan kan seharian mikirin mama kamu operasinya gimana. Ya udah sekarang semua berjalan lancar, kamu makan malam dulu nanti baru kamu bisa jenguk mama kamu. Nah sebelum mamaku dioperasi guys, dokter Wong udah bilang, nah ini operasi besar ya, nanti mama kamu akan dirobek sedikit perutnya sebesar 5 cm, kayak sepanjang 5 cm. Operasinya tuh kita menggunakan laparoskopi, jadi ntar ada kamera yang masuk gitu kan. Nah terus nanti dari situlah gitu. Terus nanti begitu mama kamu udah selesai operasi, mama kamu pasti dan harus masuk ruang ICU ya. Nah kan aku agak kaget kan, kenapa sih masuk ruang ICU gitu kan. Tapi kamu nggak usah khawatir, itu memang seperti itu prosedurnya karena ini operasi besar. Jadi mama kamu pasti harus masuk ruang ICU untuk perawatan dan steril, nggak boleh kena bakteri atau segala macam gitu. Jadi harus kita taruh di ICU dulu sampai udah oke, kata saya baru dipindah ke ruang perawatan. Oh oke dok gitu, kayak aku tuh sepercaya itu sama dokternya gitu. Aku disuruh makan malam dulu tuh, kita makan malam dulu. Nah dokter bilang nanti kalau udah lepas makan malam kamu ke ICU ya, ini saya kasih tahu yuk jalannya untuk ke ICU gitu. Ya udah sambil dokter jalan kita dirangkul ya Gini, Nia. jalan gini langsung.
sepanjang jalan kita dirangkul gitu menuju ruang ICU. Cerita-cerita tentang dia tadi gitu. Iya, cerita-cerita tentang dia operasiin mama gimana gitu kan. Terus ya udah sampailah kita di ruang ICU, dikasih tahu nanti pencet tombol ini aja ya, terus ngomong sama susternya kalau mau jenguk nama siapa pasiennya gini-gini gitu. Oh oke dok, terima kasih banyak ya dok, terima kasih kamu sudah you save my mom gitu kan, kamu benar-benar amazing, aku gituin guys, dokternya benar-benar aku tuh sangat respect banget, kayak gak nyangka gitu guys, akhirnya mamaku terselamatkan, mamaku sehat gitu. Karena ini udah sangat urgent dia bilang Urgent, gitu. iya. Karena Niara jelas lu juga nanya kan, apa yang lu bilang, ini udah sebesar apa, terus dia jelasin Iya. juga ini kista-kista yang udah besar yang tidak bisa diselamatkan. Nah, mama udah sudah mendekati itu ya kan. Bener, kan aku nanya waktu konsultasi itu kan ke dokter, dok ini kan ukurannya udah besar, saya pengen tahu dok kalau separah-parahnya kalau misalnya nih mamaku nggak cepat dibawa ke sini gitu, nanti dia bakal sebesar apa dok? Ini udah besar banget gitu, ini udah mentok ya, bisa kita bilang. 24 cm ya, dia bilang gitu kan. Iya ini udah full ini Apa di perut namanya, mama garisnya kamu. dinding ke perut lo kan. Tuh, udah segini dia bilang gitu, udah Iya. satu perut full. Ini udah full loh gitu. Terus ya kalau udah tambah besar lagi pasti mama kamu nggak bisa ketolong kata dia gitu, meninggal gitu kan. Terus dokter juga kasih lihat gitu pasien-pasien yang dengan kondisinya meninggal gitu, kistanya seperti apa dalam perut. Nah ini pasien saya nih, dia nggak ketolong karena dia telat dibawa ke rumah sakit gitu, telat mendapatkan bantuan gitu. Jadi dia lihat kistanya kayak gini, ya ampun guys, sudah ada yang gede-gede, ada yang banyak gitu. Ini meninggal dok, iya ini dia meninggal gitu. Ya udah untung mama kamu tuh masih bisa diselamatkan gitu, Jadi masih bisa bener-bener last terselamatkan. minute banget ya, Bener-bener last minute gitu. Jadi dokter udah bener-bener ya udahlah gitu ya kan. Makanya di hari itu under control kita dia bilang. Makanya dokter bilang mama kamu harus dirawat, harus under control kita semuanya gitu. Nggak boleh ke hotel lagi, nggak boleh kemana-mana lagi gitu. Gitu guys. Jadi untung aja aku tuh bener-bener ngambil keputusan yang sangat tepat untuk mamaku dirawat gitu. Jadi ya udah guys, singkat cerita udah tuh kita jenguk mama di ICU gitu kan. Mama saat itu ya masih kayak ngomongnya masih efek bius ya kan. Jadi mau ngomongnya belum teratur, melek juga kayak sekali gitu kan. Terus masih kayak mimpi-mimpi gitu mamakunya, ngigau-ngigau. Setelah mamaku udah keluar nih guys dari ICU ya kan, setelah beberapa lama gitu, terus dokter anestesi datang gitu memastikan kayak gini, halo Yanti gitu kan, dia manggil nama mamaku gitu, halo Yanti, selamat pagi, apa kamu ingat dengan saya, kata dia gitu. Iya saya ingat, kata mama, dokter anestesi ya, kata gitu kan. Iya Siapa betul, saya? iya siapa saya, kata mama. Iya ini dokter anestesi, kata mama. Oh iya bagus gitu. Jadi kayak dokter anestesi pingin memastikan mamaku ini bukan cuma sekedar sadar aja, tapi ingatannya pun juga kembali pulih gitu loh guys. Terus coba gerakan kaki. Makanya kamu operasi apa gitu kan, Iya. Yanti operasi apa, kemudian jawab lah gitu kan. Iya operasi kista liver. Terus dia nanya nama kamu Yanti apa, terus kan nah dia jawab. Iya, jadi intinya gitu loh guys, ya, mengetes ingatan mamaku gitu. Terus dia tahu nggak bagian-bagian tubuhnya juga gitu kan, kayak coba gerakin kaki gitu bisa. Gerakin tangannya, Iya, kayak tangannya. mm-mm. Di ruang ICU itu lah sayang kan madam kedinginan di sana kan. Kira udah subuh itu kan, jam-jam 4 lah itu. Madam dingin banget kan, tahu sendiri madam dingin, madam masih efek gemetar masih ada kan. Ada gemetar. Terus kan madam panggil suster. Dan suara pasti kecil banget karena habis operasi blacknya, saya kan 4 ya suster ya, suster apa Dokter. enggak, yang black di perut madam itu kan ada 4 Mm-mm. kan, sayatannya ada 4 kan pasti sakit lah kan. Terus madam manggil suster itu kan pelan gitu loh kan, suster gitu madam itu kan, ini saya dingin gitu madam itu kan, oh ibu dingin katanya, sebentar ya katanya gitu kan. Dia langsung angetin yang buat madam itu gerah, coba Apa ya? Dari kursinya dari itu, tempat dari tidur, tidurnya. tempat tidur itu punggung tuh sampai gerah, terus lampu yang kemarin nyala semua kayak gitu kan. Berarti emang semua kayak gitu dan bukan efek gemetar. Iya ya. Emang orang yang habis operasi akan merasakan dingin gitu, karena kan ruang operasi pasti sangat dingin. Kan tapi madam itu langsung nggak tahu di tempat tidur dorman tuh apa lah gitu ya Raya kan. Madam sampai punggung madam udah gerah, dari atas madam udah gerah, ini udah keringatan madam semuanya gitu kan. Bagus ya. Terus dia tanya, bagaimana ibu, masih gerah, katanya udah enggak, dingin? masih dingin, katanya enggak, kata madam kayak gitu kan. Udah langsung matiin katanya gitu kan. Nah nanti itu karena memang ngomong masih susah madam gitu kan sayang ya kan,
Terus madam tanya, suster jam berapa? Udah jam 9 ibu, katanya kan jam 9 pagi itu. Kenapa? Katanya kan, anak saya mana? Kata madam kan. Oh anak ibu belum datang, kata dia gitu kan. Apa yang bisa saya bantu? Kata dia gitu kan. Kaki saya pegel banget, rasa mau putus, pegel banget Tiara, ya kan? Oh oke, kata dia gitu kan. Dia langsung panggil temannya, nggak tahu tempat tidur madam itu Tiara dipanjangin kayak sama dia itu kan, kayak punggung madam tuh kayak ketarik gitu, ya kan? Jadi kayak serasa dipijit ya. Kayak rasa dipijit, krek, gitu kayak rasanya itu kan tempat tidur apa diituin sama dia gitu kan. Nah terus tempat kaki madam itu yang tadi di ini dikasih bantal, diawasin bantal sama dia, kayak nggak diapain madam juga nggak paham tempat tidur diapain sama dia ya. Memang tempat tidur di rumah sakit madam tahu kepala bisa diangkat kan, tapi itu kayak sampai punggung kayak rasa diiniin gitu Tiara, sampai berapa kali dimain-mainin tempat tidur madam tuh sama dia gitu kan. Bagaimana ibu, udah enak kan? Katanya kan udah, makasih suster, udah nggak pegel sama sekali. Padahal mamaku baru setengah sadar tapi dia masih udah bisa inget gitu loh guys. Ya itulah maksud aku, pelayanan-pelayanan kecil yang benar-benar kita dapat, benar-benar diperhatiin sekecil mungkin gitu Sekecil guys. mungkin. Itu diperhatiin di rumah sakit ini guys gitu loh, yang kita tuh nggak nyangka, wow itu di sini ada pelayanan seperti ini Iya, banyak servisnya banget yang- gitu. Ya shock lah ya, benar-benar culture shock lah mungkin. Gitu. Jadi benar-benar satset apa-apa satset gitu guys, dan cepat diagnosa tepat gitu. Wah benar-benar aku kayak salut. Kenapa mau aku ajak mamaku ke Penang, karena pertama ya guys, aku tuh udah lama kan tinggal di luar negeri, jadi aku sangat-sangat udah tahu banget. Aku juga udah beberapa kali juga ke rumah sakit gitu, kayak di Thailand kan aku medical check up. Aku juga udah pernah kayak hampir dirawat gara-gara keracunan makanan. Teman-teman pasti kalau nonton vlog aku tahu kan, pelayanannya tuh bener-bener beda banget gitu, cara-cara dokternya gitu. Makanya aku langsung yakin banget, ayo mama berobat ke luar negeri, berobat ke Penang gitu. Karena emang ya itu guys, karena aku udah tahu banget gitu, udah sering ke rumah sakit ini di luar negeri gitu. Jadi makanya aku merekomendasikan untuk ke sana gitu. Karena ya itu pelayanannya satset dan diagnosanya tepat gitu guys, bener-bener kita puas dan kita nggak khawatir. Itu kan tujuannya kan, kita berobat tuh biar sembuh, biar nggak khawatir. Bisa aja kan aku kayak ke dokter biasa gitu kan, maksudnya aku nggak usah pakai BPJS, ya udah kan bisa nggak pakai BPJS gitu, pribadi aja gitu. Tapi aku mikir di Indonesia kan juga biayanya mahal juga, jadi ya udahlah, duit juga banyak habisnya, daripada banyak habis di Indo mendingan ke luar negeri gitu, jelas gitu kan. Itu yang bikin aku bawa mama tuh ke Malaysia, karena ya itu lagi-lagi pelayanan, cara-cara dokternya semua diagnosa tepat gitu. Seprofesional itu gimana sih? Setiap tindakan dokter Wong nggak ada yang bikin aku cemas atau khawatir, ya kan ya. Bener. Bahkan di hari mama operasi aja yang dimana harusnya aku khawatir, aku malah kayak udah berserah gitu kan sama dokter, sama Allah gitu, sama Tuhan. Jadi kayak udah nggak ada kekhawatiran, mungkin khawatir cuma 20%, sisanya percaya sama semuanya bakal berjalan. Karena kita melihat cara-cara dokter Wong, Iya. gimana dia pedenya, gimana Pede dia banget. sangat gitu, nggak ada keraguan gitu. Iya, ini kerja saya ini bilang gitu. Iya. Ini kerja saya, ini passion saya, udah kamu percaya aja gitu. Iya benar gitu, sampai dokternya kayak gitu, ini udah kerjaan saya kata dia gitu, don't worry gitu kan. Karena mungkin dia lihat ya kita tuh orangnya panikan gitu, tuh orangnya gampang khawatir. Ya gimana orang, anak mana sih yang nggak khawatir guys lihat kondisi mamanya di last minute gitu loh. Kalau aku kayak misalnya besokannya nih gitu, udah nggak akan bisa sampai. terbang ya, Nggak akan sampai nih, karena di pesawat aja berdiri, bayangin. Pesawat berdiri, tiduran. Bukan beda jamnya, misalkan nih kita berangkat jam pagi, kita berangkat jam sore, mama nggak bisa sampai sini, gue jamin. Karena jalan aja udah nyeret. Iya, gimana tuh ya guys caranya? Mungkin harus minta bantuan pramugari, gotong-gotong mamaku kan, jangan sampai ya kayak gitu Kalau loh. orang sakit kayak gitu juga nggak bisa nih pesawat nih. Iya, pesawat juga nggak ngizinin kali ya. Pesawat gitu nggak layak terbang nih orang. Nggak layak terbang, bener-bener kayak gitu guys. Jadi ya aku sih bersyukur banget ya gitu, semua itu tepat waktu, kayak ketolong begitu, Iya, bener-bener. alhamdulillah banget, makasih banyak pokoknya ini. Karena sakit mamaku tuh guys, kista mamaku tuh udah lama gitu, sebenarnya udah lama ya, karena emang mamaku kan nggak yang ngecek rutin gitu guys, kesehatan gitu, medical check up tahunan gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak tahu apa gitu, kista udah semakin membesar bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gitu. Dokter Wong bilang ini tuh puluhan tahun gitu. Terus
Nanti kan teman-teman juga nanya, kenapa sih penyebab kista itu gitu. Aku juga nanya guys ke dokter Wong, dok apa sih penyebab kista? Dokter bilang, saya tidak tahu penyebab kista itu apa, kenapa kista itu bisa membesar gitu. Tapi yang jelas, kalau ada genetik kista dari keluarga itu pasti keturunan, itu bisa pasti nurun. Yang kedua, kita nggak bisa salahin lifestyle kayak gitu, karena kan apalagi saya nggak tahu lifestyle mama kamu 30 tahun yang lalu kayak gimana gitu kan. Jadi nggak semata-mata lifestyle gitu guys, banyak faktor-faktor lainnya. Tapi yang jelas kalau lifestyle kita buruk, makan kita buruk, pola makan yang buruk, itu akan mempengaruhi semuanya. Bisa bukan hanya kista yang kita dapat gitu loh, apapun kita bisa dapat kalau pola makan yang buruk, pola hidup yang buruk. Jadi banyak faktor gitu, genetik, pola makan, semua bisa gitu loh guys. Apalagi mamaku kan merasa pola makannya itu bagus gitu, ya kan? Iya, makan mak aku aja tuh sehat gitu guys. Jadi kita nggak bisa berpatokan, oh orang ini kamu tuh perasaan jaga kesehatan banget, kok bisa sakit ya? Guys, yang namanya penyakit itu kita nggak tahu kapan datangnya. Ibaratnya kita yang udah ngejaga kesehatan aja kita bisa sakit, gimana orang yang nggak ngejaga kesehatannya kan guys gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge gitu ya, orang perasaan dia kok dia sakit ya, makannya sembarangan, nggak gitu gitu. Karena dokter sendiri aja bilang kista itu kenapa bisa membesar aja, dokter nggak bisa menyimpulkan kayak semata-mata ini lifestyle atau apa, nggak bisa. Terus kata dokter Indonesia katanya mamaku jatuh dok, apa ini karena jatuh? No, nggak jatuh, bukan karena jatuh. Semua orang pasti pernah jatuh kan, kata dokter Wong gitu ya, jelasin ke aku. Semua orang pernah jatuh, tapi nggak semua orang kena kista kan. So kita nggak bisa bilang karena mama kamu jatuh. Tapi kalau jatuh bisa juga kena kista, katanya gitu. Jadi setelah dioperasi kemarin itu ternyata ada faktornya karena mamaku jatuh dari mana, dari motor itu guys gitu. Karena nggak lama habis itu kan mamaku sakit gitu. Nah kata dokter, ini ibu waktu kita operasi ibu itu ada cairan kistanya itu udah bercampur sama darah. Nah itu kemungkinan besar ini pasti karena ibu pernah jatuh sebelumnya, kayaknya belum lama nih ibu jatuh, jadi cairan kista itu udah bercampur sama darah karena pecah gitu, dia pecah di dalam. Oh gitu dok, iya jadi ingat jatuh dari motor itu guys gitu, pas mamaku mau turun bajunya nyangkut itu, bukan baju, celananya nyangkut gitu. Aku sih pesan sama teman-teman yang kayak kalau sakit kista itu emang kita nggak bisa mematokkan karena lifestyle. Menurut aku bukan hanya kista ya, kayak kanker pun, kayak penyakit apapun kita nggak bisa salahin lifestyle gitu. Kita harus lihat dulu dia ada genetik juga nggak gitu loh. Iya, jadi apalagi tubuh orang kan semua beda-beda ya guys. Nggak semua orang yang tubuhnya, kadang orang makannya ini udah asal-asalan, tapi dia nggak kena kista, padahal dia pola makannya buruk. Jadi emang balik lagi ke diri sendiri juga gitu. Jadi ya mamaku lah orangnya yang terkena kista kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu, kita sehatin, kata dokter. Ya udah kalau udah ada kista udah mengganggu, udah membesar, yang saya tahu ya udah pokoknya harus dioperasi, sehat abis itu gitu. Itu guys, kayak dokter Wong tuh bener-bener luar biasa penjelasan dia. Aku tuh bener-bener masuk akal, puas gitu, kayak gitu dia bilang. Waktu itu kan dokter Wong bilang katanya mau ngasih gambar ya kan, yang gambar hasil operasi kista mama itu. Ternyata dia ngasih flash disk USB ya. Benar. Itu isinya video sepanjang mama dioperasi, tanpa cut, tanpa edit. Bener, itu guys yang satu lagi kita salutnya. Yanda minta foto ya kan, kirimin dok foto itu. Iya besok saya kirim ya katanya. Ternyata guys dia kasih USB gitu loh, kayak flash disk ya, flash disk guys. Terus dia bilang ini semua proses operasi mama kamu selama kita operasi, sini detail semuanya, tanpa cut, tanpa edit. Allah guys, kameranya bener-bener super jernih. Kata aku nggak percaya di rumah sakit di Indonesia, di swasta pun akan dikasih rekaman itu gitu. Dan aku nggak tahu kalau rumah sakit negara lain juga akan seperti itu. Pokoknya yang jelas di Island Hospital ini sama Dr. Wong kita dikasih proses mama operasi, dikasih pertama nih guys ya, kita udah lihat sih videonya kayak gitu ya. Wah benar-benar kayak menakjubkan deh gitu. Serem iya, ngeri iya gitu. Salut-salut juga. Salut-salut iya gitu. Luar biasa banget nih dokter Iya. Kita benar-benar tahu banget ini data-data pasien, jadi disorot nih data-data mama, ini namanya ini, sakitnya ini, pasiennya ini gitu. Tanda tangannya ini jelas semua. Tanda tangannya ini. Terus langsung kita mulai operasi, itu dokternya itu ada videonya semua guys, dokumenternya. Gila, keren, gila.
Aku sampai speechless gitu, makasih banyak gitu untuk dokter Wong yang udah sangat profesional gitu. Kenapa? Sangat profesional, sangat Seharusnya terbuka. gini guys, orang sampai Bayu aja kaget, loh itu kan rahasia dokter. Kalau ada malpraktek di dalamnya gimana? Itu saking dokter profesionalnya, saking dia PD-nya dan gak ada malpraktek di dalamnya, makanya dia dengan PD-nya dia kasih ke kita gitu guys, rekaman semua dokumenter proses mama operasi dari awal sampai akhir. Tuh, saking gak ada rahasianya, iya, sampai Bailu juga salut-salut, kok bisa ya gitu. Padahal kan itu sebenarnya harusnya disimpan sama dokter untuk dokumentasi dokter gitu kan, riwayat dokter semuanya gitu. Tapi dikasih ke kita gitu loh pasiennya. Oh my god, tuh benar-benar aku salut ya guys. Itu yang pelayanan yang gak aku dapat dari manapun lah aku rasa gitu. Semua aja kaget, Bailu aja kaget gitu. Sampai kita minta foto dikasih video dari awal sampai akhir, gimana sih, kayak begitu minta hati dikasih apa, dikasih jantung gitu. Tapi Tiara dan dia Dibalik justru ya. Udah lihat madam keadaan perut madam dalamnya, udah lihat gitu. Mamaku belum lihat guys, karena nggak aku kasih ya, karena kan mamaku baru banget sembuh. Udah gitu mamaku kan ada panic attack, takutnya bakalan takut atau serem, ngeri, buat mentalnya. belum kuat gitu. Mungkin nanti kali ya kalau mamaku udah benar-benar sembuh gitu kan, bisa melihatnya, nanti pasti akan mamaku pasti akan lihat gitu videonya. Jadi seperti itu guys, buat teman-teman semua ya. Aku sih pengennya teman-teman tuh jaga kesehatan gitu kan, yang pasti ya orang jaga kesehatannya bisa sakit, apalagi yang nggak jaga gitu kan. Oh, sama dokter Wong juga bilang alasan bisa sakit kista, bisa sakit apapun itu alasannya karena stres juga gitu. Kalau terlalu lama stres berkepanjangan itu bisa merusak sel-sel organ-organ kita yang di dalam tubuh. Jadi kita usahakan ya guys, kayak boleh stres tapi nggak usah berkepanjangan kayak gitu. Jadi itu yang bikin itu juga gitu guys, memacu penyakit-penyakit, semua penyakit bisa datang gitu. Jangankan kista, apapun bisa datang gitu kalau kita stres. Suster juga di sini bagus banget gitu, kayak di bel sekali langsung datang, nggak pernah kita bel sampai 2 kali. Perhatian makanan juga nih. Perhatian, Kita kan punya data di rumah sakit, ada data dokter, dirawat dokter siapa, pasien siapa, terus makanannya pun diganti-ganti kan. Ada misalkan hari ini makanannya harus diet apa gitu kan, diganti. Terus hari ini nggak boleh makan, diganti gitu. Jadi kita tahu makannya apa aja. Jadi selama mamaku dirawat ada makanannya kan dikontrol guys. Nah itu semua yang ngatur kan pasti dokter Wong. Nah di situ ada nama makanan, jenis-jenis nama makanan yang dikasih untuk mamaku, metode dietnya apa. Sekarang lagi light diet namanya. Nah nanti menunya apa ya kan, pilihannya. Terus nanti berapa hari kemudian sebelum menjelang operasi mamaku dikasih namanya soft diet, apalagi gitu. Terus nanti ada lagi ya Puasa nggak boleh makan dulu. iya sebelum puasa operasi kayak gitu. kan. Pokoknya gitu deh, ada light diet, soft diet, gitu-gitulah Akhirnya keluar istilahnya. rumah sakit makannya udah normal. Oke, bukan pedes akhirnya kan. Iya. Dan terakhir mamaku Ayam guys dikasih ayam penyet gitu, sambal terasi bener-bener pedes. Iya. Kata dokter Wong, nggak apa-apa, kamu mama udah boleh makan pedas, mama nggak usah makan bubur lagi. Iya. Karena ini kan operasinya bukan sakiting bukan di lambung, jadi boleh makan pedas normal Iya. gitu. Waktu madam di ICU itu Mm-mm. kan madam itu rasanya tenggorokan itu kan Kering. madam udah puasa gitu ya kan, kering banget tenggorokan madam itu rasanya bagaimana, nggak ada air ludah kita gimana, Iya. kering karena kan ada selang dari hidung ya kan, Iya. jadi kering. Madam tuh benar nggak ada air ludahnya. Kata madam, bagaimana madam mau napas gitu kan, nggak ada cairan di sini madam gitu kan, air madam itu mangap gitu kan, udah nggak bisa, hanya bisa mangap doang gitu. Tiba-tiba madam datang, suster itu datang ngasih uap loh, bukan air, Oh, kayak uap gitu Tiara. Kayaknya benar-benar surga gitu kan. Itu ya, benar-benar surga. Air nggak boleh, uap doang Tiara. Terus madam kan abis itu madam masih haus, baru haus itu kan. Tadi kering doang gitu, haus banget. Terus madam bilang, suster haus, madam itu kan. Ya ibu, nanti minumnya ya, sebentar lagi ya, kayak gitu. Nanti minta lagi gitu kan, nanti nggak ada itu lagi, udah dikasih uap itu nggak ada sampai madam 3 hari madam nggak makan nggak minum kan, Nggak minum pun nggak masalah. nggak ada haus karena uap itu doang dikasih sama dia sekali doang Iya. sama dia. Terus waktu sudah selesai operasi, dokter tuh beberapa hari itu selalu bilang nanti akhirnya gitu kan, sebelumnya sebelum kamu balik ada yang mau saya omongin, kata dokternya gitu ke aku sama Yanda. Kita bertanya-tanya apa ya gitu, apa ya kira-kira. Ya udah, pas kita kemarin dokter baru bilang tuh, pas kontrol terakhir dokter bilang, ini yang pingin saya bilangin sama kamu. Sebenarnya waktu mama kamu sakit, kita angkat kista mama itu kan ada 3 ya.
Yang satu ukuran 24 cm, satu 15 cm, satu yang kecil ukuran 10 cm. 10 cm guys, yang paling kecilnya. Jadi kayak ada 3 kista ya kan. Dan saya bukan angkat 3 kista itu. Nah ini yang mau saya sampaikan. Sebenarnya mama kamu ada batu empedu juga, kata dia gitu. Jadi waktu kita operasi kita lihat mama kamu ada batu empedu juga. Akhirnya saya angkat juga sekalian deh, saya angkat gitu guys. Jadi batu empedu itu dokter bilang ya ada semua di dokumennya dijelasin. Batu empedu itu seberat 10 gram. Itu kan lumayan ya guys, 10 gram gitu, udah ganggu mamaku banget. Wah benar-benar, makanya gimana mamaku nggak last minute guys, udah ada batu empedu juga ternyata selama ini gitu bertahun-tahun. Terus kistanya ada 3 gitu yang diangkat, Sebesar lagi ya. besar gitu, cair. 5 cm aja harus diangkat. Kata dokter kista yang mengganggu itu dari 5 cm aja tuh udah mengganggu dan udah bisa dioperasi gitu ya guys, diangkat. Sedangkan mamaku 24 cm, terus 15 cm, 10 cm gitu, 3 kista. Dan dokter bilang ini kemarin mama kamu dioperasi, saya sudah mengeluarkan cairan kista ini seberat 4 liter. 1 liter sama dengan 1 kilo kan guys, jadi 4 liter sama dengan 4 kilo setidaknya. Itu di ruangan, jadi setidaknya mamaku berkurang 4 kilo guys gitu. Gila, aku kaget banget cairan itu cairan gimana. Ya itu di ruang operasinya doang ya guys. Jadi kan setelah operasi mamaku kan di perutnya ada selang lagi kan untuk membersihkan sisa-sisa operasi, sisa-sisa cairan, sisa-sisa darah gitu. Itu kayak seliter lagi, kayak 5 liter guys totalnya tuh. Jadi setidaknya 5 kilo mamaku turun. Gimana teman-teman, sedangkan kalau bayi aja beratnya kayak sekitar 2-3 kiloan. Ini mamaku udah 4 kilo, kayak ibaratnya tuh udah sesar gitu kan. Nah belekan mamaku tuh kecil-kecil guys. Jadi yang satu 5 cm, satu kayaknya cuman 3 cm gitu. Di sini ada 2 sini. Iya. Paling besar di sini ya kan? Iya. Terus di udel ini di sini. Ya. Jadi 4. Jadi ada 4, yang satu emang karena ada 3 pengangkatan, sama satu untuk selangnya guys gitu kan, selang setelah operasi gitu kan untuk bersihin cairan mama. Itu jadi itulah bikin mamaku sakit banget guys. Di sini mamaku cuman segini, ada yang 3 cm, 3 cm, ini baru 5 cm. Yang perlu-perlu Udah, aja. yang perlu-perlu aja gitu guys. Terus hasilnya juga kayak bagus banget deh pokoknya. Kayak nggak kelihatan hasil operasi itu ya. tipis Kemungkinan besar nanti nggak begitu kelihatan gitu guys hasil banget. Sayatan itu. sayatan itu, iya gitu. Jadi ya begitulah, aku sangat-sangat puas, menurut aku sangat keputusan yang sangat tepat yang sudah aku ambil gitu guys, karena dapat pelayanan yang sangat bagus. Dan rumah sakit Island Hospital ini ternyata guys itu tuh salah satu rumah sakit yang terbaik di dunia gitu. Jadi emang aku sebenarnya udah tahu juga sih gitu kan, cuman aku tambah percayanya apa, langsung ada di rumah sakit itu ada nama-nama dokter guys, semua nama dokter, sebelahnya baru dia dapat award gitu, rumah sakit terbaik di dunia dari tahun berapa tuh ya? 2023 sampai 2025. 2023 sampai 2025 itu masa berlakunya guys. Jadi wow, aku benar-benar aku senyaman itu pelayanan di sini gitu, kayak dua jempol deh guys, the best itu gitu, benar-benar nggak ada yang dikhawatirin. Jadi ya itu aja sih guys yang bisa aku share ya kayaknya. Apalagi Dam, ada lagi nggak? Iya mungkin Tiara yang selalu ada buat madam waktu madam lagi parah-parahnya gitu loh sayang. Waktu madam cabut selang, lagi madam iya parah-parahnya lah yang madam membutuhkan Tiara waktu yang selang di sini cabut gitu kan. Iya. Ya kan, yang sakit-sakit banget tuh Tiara ada buat madam itu kan. Lagi yang sakit banget yang selang di perut itu sakit banget. Karena apa namanya tuh yang udah menyatu sama madam itu sayang, apa? Iya, jahitannya. Jahitan itu ke selang itu udah menyatu, air kan digunting kan kulit kan. Oh iya. Kulit mamaku. Iya, pasti ya, nyambut itu juga sakit ya guys. Setelah operasi kan selang mamaku pun dicabut kan. Waktu itu kan mamaku di ICU kan banyak selang lah itu. Perutnya ada selang, di hidung ada selang, terus di leher, ya itu ya yang dibolongin ya, yang kita tahu yang dibolongin, yang lewat bolongan. Iya, yang di tangan. Nah itu sakit semua guys pas nyabutnya, karena ya itulah bagian dari perjuangan lah, intinya perjuangan yang nggak seberapa karena Sakit banget. saya walaupun sakit tapi kan mamaku tahu ini OTW sembuh gitu. Yang penting aku selama proses yang terberat itu aku selalu ada sama mamaku gitu guys. Jadi ya itu aja yang bisa kita sharing guys mengenai perjalanan berobatnya mama sampai sembuh gitu.
Dan ini baru juga seminggu setelah operasi, kata dokter, kan mama kan udah boleh keluar kan dari rumah sakit. Terus mama kamu udah bisa jalan ya. Kalau mau jalan silahkan, mau keliling Penang gitu kan, mau makan, mau saking silahkan katanya gitu. Ya kita kan sebagai pasien ya kita kontrol aja kan, pasti kayak dikit-dikit oke lah gitu. Tapi bener-bener dokter itu baik banget, kayak se-open mind itu gitu. Terus mamaku udah bisa jalan guys, tadi kita ajak jalan sampai 5 kilo gitu kan. Walaupun pelan-pelan gitu. Iya. Jalan 5 kilo tuh bukannya jalan kencang, jalan Iya, cepat, jalannya jalan pelan. pelan, terus nanti berhenti duduk gitu kan. Tapi kata dokter memang harus jalan biar nggak kaku katanya Iya, gitu kan. disaranin juga. Saranin ya makan jalan disaranin gitu kan. Iya seperti itu. Gitu guys, jadi itulah cerita kita yang bisa kita sharing mengenai sakitnya mama, dan alhamdulillah mama sekarang udah sehat lagi ya kan Dam, benar-benar mantap. Sayang madam tuh bilang ke Tiara, makasih banyak Tiara sama Bailu yang begitu cepat gitu untuk Iya. membawa madam, tindakan Tiara sama Bailu sangat cepat gitu loh sayang, sehingga madam bisa seperti ini. Itu bukan yang gampang gitu loh sayang. Iya. Ya madam mikirnya Tiara bukan apa-apa enak ya, sampai atau enggak madam kesini gitu kan. Kalau nunggu hari, umpamanya seandainya nunggu hari lagi gitu loh, nah umpamanya besok mamanya kan madam rasa madam nggak akan sampai di sini, nggak akan bisa, karena jalannya udah nggak bisa, nggak bisa ngangkat kaki. Last minute banget untuk pertolongan mamaku guys. Ya Tiara sih seneng ya, karena Tiara apa ya bisa membantu madam secepat itu gitu kan. Terus mama bisa ditangani dengan dokter yang tepat, dengan semuanya yang satset gitu, karena itu yang benar-benar mamaku butuhkan gitu loh guys. Jadi ya pada akhirnya ya keselamatan mamaku, kesehatan mamaku yang lebih penting di atas segalanya guys gitu loh, kalau udah kayak gini kan. Jadi ya aku bersyukur banget bisa apa ya menolong mamaku dengan sangat cepat dan tepat gitu guys. Jadi nggak ada penyesalan, nggak ada kita bersedih-sedih gitu kan. Yang ada kita sekarang happy karena mama akhirnya kembali happy lagi, sehat lagi gitu guys. Nggak ada was-was gitu di dalam setiap penanganan dokternya gitu. Jadi ya itu deh, aku bersyukur banget. Ya sekali lagi anak ya, makasih banyak Sama-sama, Tiara, Madam. Bailu gitu kan. Iya, yang telah membuat madam seperti ini lagi gitu loh sayang ya kan. Udah madam itu nggak usah Ya dibahas. mungkin itu setiap hari madam ungkapin berapa kali Iya, gitu ya. mamaku tuh bahas itu mulu guys. Karena madam nggak tahu kalau seandainya terlambat apa yang mau terjadi sama madam juga nggak tahu ya sayang ya. Ya pokoknya madam, sekarang madam fokus ke kesehatan madam ya kan, udah fokus buat recovery aja, udah habis itu madam happy gitu kan, hidup sehat lagi pokoknya. Madam pasti tambah happy lah, namanya kista itu guys udah puluhan tahun di perut mama gitu, jadi dia nggak langsung besar gitu loh, dia bertahap gitu kan. Apalagi kalau kita melakukan pantangannya kayak contohnya angkat berat, ya tambah besar lah dia, namanya orang sakit kan ya harusnya diobatin gitu. Tapi gini loh guys, mamaku tuh awalnya sakit kista. Nah pasti teman-teman penasaran kok bisa sakit kista itu gimana ketahuannya gitu. Awalnya mamaku tuh bertahun-tahun perutnya sering bega aja, kalau makan dikit bega, makan dikit kembung gitu. Nah sebagai orang awam kan kita pasti menilainya ini sakit mah kali, ini sakit GERD kali. Dokter, nah ini kembung. Kembung gitu kan, karena lihat perut mama kan agak gede gitu kan, oh ini kembung gitu, obat mah gitu kan. Emang dokter kan ya namanya dokter umum kan juga kan nggak tahu ya guys, kalau apa namanya tuh ya sebelum kita cek dalam lah nggak tahu gitu kan, pasti akan dikasih obat-obat itu dulu gitu. Ternyata nggak reda-reda gitu kan, ya mungkin sempat reda, nanti datang lagi mahnya gitu. Sebentar-sebentar mamaku juga pengen pipis terus gitu, ternyata ya itu semakin besar kistanya, dan dia menekan organ-organ dalamnya gitu. Mungkin kantung kemih mamaku itu udah kegencet sama yang si kistanya, jadi minum dikit pengen pipis gitu kan, makan dikit kenyang gitu, jadinya ya begitulah. Ini sejak habis operasi madam pipisnya normal Pipisnya pingin pipis. Iya. Biasa sebentar-sebentar kan pingin pipis. Benar. Pipis lagi, gitu kan. Yes. Itu kan kayak kantong kemih itu kena atau gimana tekan ya kan sayang. Benar. Jadi aku saranin ya buat teman-teman, kalau misalnya perut kembung berkepanjangan, kita jangan menerka-nerka atau iniin sendiri gitu penyakit kita. Oh mah kali ya, ini udah minum obat mah. Mungkin awalnya bisa kayak gitu, tapi kalau udah lebih dari seminggu 2 minggu, lebih bagus teman-teman langsung CT scan, aku saranin gitu. Atau mungkin CT scan kan agak mahal ya kalau pribadi gitu kan, ya udah mungkin USG dulu ya gitu, ultrasound perut gitu.
terus nanti kalau ada penemuan-penemuan langsung lanjut CT scan gitu guys. Jadi emang harus sih kayak medical check up setahun sekali itu sangat-sangat penting gitu. Terus dari Anda ada lagi nggak? Kayaknya itu aja sih. Cukup. Ya, ucapan terima kasih yang gak ada hentinya untuk Jijaji Bailu dan Miara pokoknya yang udah memberikan pertolongan pertama yang sangat cepat tanpa mikir apapun. Ya, Ya langsung sama-sama ya. berangkat udah tahu bahwa Miara kan posisinya jauh gitu dari Mama ya kan. Mama di Jakarta, di Bekasi, lu di Bangkok gitu kan. Feelingnya kuat. Feelingnya Iya, kuat. feelingnya kuat banget. Pokoknya Mama harus berobat ke sini besok. Berangkat. Kita langsung. Sampai Mama aja kaget secepat itu. Bisa Sedih besok banget gue berangkat gitu, makanya gitu. lu memberikan pertolongan pertama ke Mama. Iya, makanya ya udah guys, alhamdulillah akhirnya semua udah terlewati, kita akhirnya happy ending dan hari ini kita akan pulang. Pesawat kita nanti jam 15.40 untuk Mama dan aku jam 18.55 ke Bangkok gitu guys. Iyalah, semoga Allah ganti semua Amin. uang Tera sama Bailu yang sudah habis gitu loh nak, dan Yang diganti rezeki bisa dicari lagi iya, Madam. diganti dengan rezeki yang berlipat ganda ya nak ya. Semoga ya sayang. Amin. Ya Madam. Ya benar-benar rezekinya nggak cuma materi tapi segala apapun ya, panjang umur, kesehatan dan langgeng selalu gitu ya kan. Ya pokoknya alhamdulillah guys, aku senang banget itu kan yang kita mau ya ini ya semua Ya, Madam juga orang tua makasih kita. sama Yanda sayang. Karena Yanda udah ngurusin Iya, tuh. Yanda tenang ngurusin Madam. Wah, Selama Yanda 1 bulan itu masakin, ya, 1 guys. bulan yang parah di rumah itu kan. Dia masakin benar-benar yang real food yang nggak apa ya, sedikit minyak aja, tumis-tumis doang ya nih. Pokoknya makan makanan sehat deh guys. Ya menu-menu kayak Menu-menu rumah sakit lah. Di rumah sakit. Madam dibikin sama Yanda. Bener. itu selama 1 bulan itu benar-benar ya. Walaupun anak cowok tapi ya gitu guys, berusaha semaksimal mungkin untuk ngerawat mamaku gitu guys. Jadi benar-benar ya semua berkat kerjasama lah guys gitu pastinya. Alhamdulillah gitu. Madam juga orang tua beruntung yang apa ya, bisa mendapatkan pelayanan lebih apa cepat gitu kan, perhatian dari anak-anak semuanya gitu. Alhamdulillah. fisik Mama juga kuat kan. Waktu itu Fisik Mama kuat karena Mama kan suka olahraga guys gitu. Jadi dokter juga sampai salut, ibu kuat banget gitu recovery-nya. Terus sama ini guys, sebelum mamaku pulang dari rumah sakit after operasi ada fisioterapinya juga, mamaku dilatih jalan gitu. Dipastikan dulu nih sebelum pulang mamaku benar-benar bisa jalan gitu setelah operasi. Bisa gitu. Terus Untuk nanti ini saya untuk mengeluarkan dahak. iya untuk mengeluarkan lendir-lendir. Ternyata mamaku nggak banyak lendir gitu. Nggak ada ya. Nggak ada lendirnya guys. Kata si apa namanya itu yang terapiin Madam, enggak yang terapiin Madam itu ya gitu loh. terapisnya itu. Katanya kan kalau selang masuk ke hidung itu pasti ada lendirnya orang nanti gitu kan. Tapi Madam sama sekali nggak ada keluar lendir sama sekali gitu loh. Sampai kata ini terapis Madam itu bilang kan, Ibu katanya makasih banyak ya, katanya Ibu bagus banget, Ibu makan apa sih? Sampai dia nanya Madam seperti itu, emang kenapa? Ya yang saya terapi selama ini selalu yang operasi ya Bu ya, habis operasi apalagi yang ada selang dari hidung itu kan dia susah menelan, susah apa sih itu merangsang dahak kita gitu kan. Nah itu pasti banyak katanya gitu kan. Ibu udah dipancing-pancing kan sampai di getok-getok sini gitu kan, Ibu nggak ada sama sekali katanya. Makanya Dana, Ibu makan apa sih? Iya, karena dia lihat mamaku bersih gitu loh guys. Karena itu balik lagi pola makan mamaku kan emang dijaga gitu kan. 4 hari ada selang itu. Jadi nggak ada yang jorok-jorok kayak lendir-lendir, nggak ada gitu loh guys. Jadi ya begitulah. Terus cairan mamaku itu yang kista juga kata dokter ini aman banget ya, ini bukan cairan kanker karena udah dicek guys gitu, udah diambil sampelnya kan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ini hanya cairan biasa gitu. Jadi ya udah dibuang, udah selesai gitu, pengobatan mama tuntas. Terus kata dokternya, saya perlu balik lagi nggak dok kontrol? Ya kalau misalnya ada keluhan atau ada keluhan yang ya sakit atau bagaimana itu bisa balik lagi dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Tapi kalau nggak ada keluhan semua aman, nggak perlu balik gitu ya, tuntas berobatnya sampai kayak gitu guys gitu. Makanya aku kasih dokternya gift kenang-kenangan, terus aku juga kasih suster-suster yang di sana juga makan makanan gitu loh guys. Jadi ya itulah saking aku berterima kasih gitu atas semua pelayanannya yang memuaskan gitu.
Ya ucapan terima kasih lah buat anak-anak semua gitu kan, Chelsea yang telah besuk madam waktu madam sakit di Indo, madam dibesuk ke rumah sakit, terus madam di sini dia besuk madam ke Malaysia gitu loh. Sayang, makasih banyak ya sayang, adek. Sampai libur-libur ya Mbak. Sampai ada libur kerja gitu kan. Dan makasih juga buat Michelle, Angi, Oliver, Kaiden, Bailu, walaupun nggak ada di sini dia selalu doain, selalu pantau bagaimana kesehatan madam, Selalu menghibur, selalu memberikan menghibur, support ya, Mbak. support buat madam itu gitu loh. Madam senang banget gitu loh sayang. Dan makasih banyak juga buat keluarga Satau, keluarga madam itu, adik-adik, kakak-kakak itu selalu doain, selalu mengkhawatirkan madam, bahkan mereka juga sampai sakit mikirin madam, saking khawatirnya mereka gitu, karena dapat serangan panik juga mereka semua gitu kan. Ya makasih banyak atas perhatiannya, supportnya buat madam kayak gitu. Juga tetangga madam gitu kan. Iya, semua orang-orang yang udah Yang telah perhatian dan doain madam. bantu doanya, terima kasih banyak. Akhirnya doa semuanya, keluarga, teman-teman, kerabat terdekat itu dikabulin, Alhamdulillah juga sehingga kelancaran semua. iya, mama berobatnya lancar. Sekarang mama sembuh total dan nggak ada penyakit apapun lagi gitu kan. Bahkan udah bisa Sehat. jalan normal sekarang. Iya gitu, di pesawat ntar enjoy deh. Iya. Ya semoga lah semuanya sehat-sehat aja gitu keluarga kita. Amin amin. Teman-teman Iya, penonton bawa semua. penonton. nonton semua sehat, jauhkan dari penyakit. Amin amin. Memang kalau sakit itu benar super nggak enak. Iya, kalau Nggak rasain. cepat ya guys kalau bertindak, kalau kita udah sakit tuh langsung gitu. Curigain kalau kita Curigain. kayak madam tuh kan orang paling cuek gitu. Ya kan sakit-sakit dikit, udah biasa madam bisa ini, kembung udah obat sakit mah. Kadang-kadang pun madam nggak ke dokter loh. Gitu ya. Madam Udah hanya minum aja sakit minum aja, ini kembung nih nggak enak katanya, atau madam mual-mual gitu kan, kembung perut. Udah madam dari pikiran madam, oh ini mahnya kambuh. Udah beli Milantang kayak gitu, obat-obat ini ya kan. Nah, seperti itu, jangan seperti itu gitulah. Cukup madam yang seperti itu yang mencuit. Ya jangan mendiagnosa sendiri ya guys. Gitu. Kalau berkepanjangan langsung cek, langsung ke dokter, cek dalam. Jangan ke dokter doang. Kalau dokter tuh nggak akan tahu guys, di dalam pasti dikasihnya obat mah juga, obat lambung juga gitu. Tapi kita yang berinisiatif untuk cek USG atau CT scan gitu guys. Dan kalau kita mau inisiatif kan pasti biaya sendiri ya, nggak bisa dari BPJS. Itu lebih baik daripada harus kita ke dokter doang itu nggak mungkin. Kalau perut ya kita harus cek dalam gitu. Iya, semenjak habis operasi ini ya teman-teman ya. Dan madam itu nggak ada merasa makan atau minum kembung nggak ada, kembung lagi. atau begak tuh nggak ada lagi. Cuma normal biasa, seperti inilah hidup normal kayak gitu. Iya, Biasa benar. kan asal makan itu kan perut kembung. Makan itu dikit banget. Ya Yan, makan Dikit dikit banget, banget. dikit banget segini paling. Dikit banget makan itu gitu kan. Nah, tapi kenapa perut begak gitu kan? Nanti enak lagi, nanti begak lagi, ya makan begak lagi. Nah itu benar-benar madam udah pantangin tuh Tera, nggak makan ini, nggak makan itu karena ini emah itu kan. Padahal bukan emah rupanya, itu rupanya kista gitu kan. Iya. Jadi ya itu guys intinya. Diagnosa sendiri gitu. Jangan diagnosa sendiri, pokoknya ke dokter. Iya. Dah pokoknya itu kista mamaku udah hilang semuanya, yang di liver, yang di sebelah lambung, sama yang satu lagi tuh di daerah itulah pokoknya. Jadi semuanya udah tuntas kista mamaku, perutnya udah sehat lagi, udah glowing lagi. Kan mamaku perutnya segede itu guys, udah kayak operasi tummy tuck, tau nggak guys? Kayak itu perutnya kecil banget, udah kayak perut gadis lagi. Bener-bener keren nah. Gitu guys, kata dokter juga, oh pasti mama kamu jalannya ringan banget. Kata mama, iya saking ringannya badan mama kayaknya melayang. Kocak itu, kocak. Jangan harus pegangan gini. Kayak melayang. Udah pergi dari tubuh 5 kilo bayangkan. Bener 5 kilo yang udah, aduh bayi aja 3 kilo paling gede gitu kan. Kayak beras tuh, kayak beras yang 5 kilo. Gimana mamaku selama ini. Bawa terus kuat gak kita ya nggak kan? Oke guys, itu aja yang bisa kita sharing ya. Semoga semuanya bermanfaat, info-infonya buat teman-teman semua, biar kita bisa lebih aware sama kesehatan gitu. Terus apa-apa cepat bertindak gitu teman-teman ya, sebelum terlambat gitu loh. Jadi ya itu namanya penyakit kan, cepat datangnya, cepat juga dia kan reaksinya gitu. Jadi ya udah teman-teman, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita. Ya kan pasti ini udah kepanjangan banget. Tapi ya terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Jadi sehingga teman-teman menyerap informasinya itu nggak setengah-setengah gitu dari kita. Oke, buat teman-teman semua yang suka sama video kita, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share.
share. Sampai ketemu lagi guys di next video. Thank you. Bye. Dah. तेरे सपनों